Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laksamana Raka Bahri dengan NIM 4322001055 dari program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dengan meneliti perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Nah, yang pertama ada latar belakang. Pajak. Pajak merupakan peranan wajib pemerintah terhadap individu atau organisasi yang disahkan undang-undang. Ketika hasil pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat, wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung, melainkan berupa fasilitas umum yang terdapat di berbagai wilayah. Penerimaan pajak yang diperoleh negara salah satunya dipungut dari wajib pajak badan atau perusahaan. Dengan demikian, perusahaan berkembang dengan pesat, maka akan menghasilkan laba yang cukup besar. Maka dari itu, akan besar pula beban pajak perusahaan yang diterima. Hal tersebut menjadi fokus pemerintah dalam pemungutan pajak. Namun, bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Akibat dari perbedaan tujuan tersebut, wajib pajak cenderung melakukan usaha untuk meminimalkan biaya pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Selanjutnya, ada fenomena. Fenomena praktik penghindaran pajak, di mana Dirjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenku menyatakan atas penemuan praktik penghindaran pajak yang diperkirakan merugikan negara hingga 68,7 triliun rupiah. Dalam kurs rupiah per tahun merupakan sebuah laporan dari Tax Justice Network. Pada laporan tersebut menyatakan bahwa melalui tingkat nilai tersebut, 67,6 triliun rupiah dalam kurs rupiah dinyatakan melakukan praktik penghindaran pajak korporasi pada negara Indonesia, sehingga tersisa 1,1 triliun dalam kurs rupiah berasal dari wajib pajak orang pribadi. Fenomena lain, praktik penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor properti dan real estate, yaitu pada kasus Panama Paper, merupakan julukan 11,5 juta dokumen finansial rahasia yang bocor dimiliki oleh Mossack Fonseca, merupakan firma hukum asal Panama. Adanya dokumen tersebut memungkinkan publik untuk mengetahui bagaimana dunia offshore dan modus penghindaran kewajiban membayar pajak. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap tax avoidance? Dan yang keempat, apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance? Selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Yang pertama, teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan adalah interaksi yang berdasarkan kontrak antara prinsipal sebagai pemberi kuasa dan agen merupakan pihak yang berwenang. Teori agensi dalam hubungannya dalam penghindaran pajak yaitu para pemegang saham menginginkan manajemen mengatur laporan keuangan yang menguntungkan pemegang saham sehingga manajemen melakukan cara dengan mengatur laba yang besar dengan pajak sekecil-kecilan. Yang kedua, penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak secara legal dan aman tanpa bertentangan dengan ketentuan pajak yang berlaku. Praktik ini sering memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari hukum pajak, tetapi dalam kegiatannya untuk melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Untuk melihat seberapa besar perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, yaitu dengan cara menilai berapa besar perusahaan memanfaatkan kelemahan yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Yang ketiga ada leverage. Leverage merupakan penggunaan aktiva atau sumber dana untuk penggunaan tersebut. Suatu perusahaan harus menanggung biaya tetap atau membayar beban tetap. Selanjutnya,
Ada profitabilitas. Rasio profitabilitas atau dikenal sebagai rentabilitas merupakan salah satu alat untuk pengukuran dalam mengukur kinerja keuangan. Yang kelima, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan dalam menilai besar kecilnya sebuah perusahaan dilihat dari beberapa aspek. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijabarkan pada paragraf sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut. Leverage sebagai X1, profitabilitas sebagai X2, ukuran perusahaan sebagai Z, dan pengendalian pajak sebagai Y. Selanjutnya, ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian, hipotesis pertama yaitu leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis kedua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ketiga, ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Hipotesis keempat, ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor properti dan real estate yang terdapat di BEI pada tahun 2020-2022 sebanyak 83 perusahaan dan sampel yang digunakan dalam pengambilan sampel ini yaitu perusahaan pada penelitian kali ini menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Pada penelitian ini saya menganalisis dengan yang pertama uji statistik deskriptif, yaitu analisis statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, minimum, dan nilai rata-rata dan standar deviasi. Yang kedua yaitu ada uji asumsi klasik, yang A uji normalitas, yang B uji hektorekedistas, yang C uji multikolonialitas, yang D uji autokorelasi. Yang ketiga ada uji kelayakan model, yang A koefisien uji F, yang B determinasi. Yang keempat ada uji hipotesis dengan A uji T dan B analisis regresi berganda. Baiklah, sekian presentasi dari proposal skripsi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.